Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada kami, yang kami hormati, Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan diskusi kami, yaitu dampak pariwisata terhadap ekonomi pada masa pandemi. Dan sebelumnya kami mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ika Berdanilase, saya sebagai moderator, dan teman kami Debbie Regina Borubangun sebagai penyaji, Ananda Pratiwi sebagai penyaji, Putri sebagai penyaji, Jul Indah sebagai penyaji, dan Meryl Pangabean sebagai penyaji. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Putri untuk menyajikan, untuk mempresentasikan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan ekonomi pariwisata di Indonesia. Pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat khusus untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan objek wisata yang dikunjungi dalam periode sementara. Peranan sektor pariwisata nasional sangat penting sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun ekonomi berkelanjutan di masa mendatang. Sektor pariwisata memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peranan sektor pariwisata nasional sangat penting sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun ekonomi berkelanjutan di masa mendatang. Memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan negara, hotel, restoran, angkutan, serta akselerasi yang mendukung pertumbuhan industri pariwisata lainnya. Selanjutnya, dampak positif dan negatif perekonomian dengan adanya pariwisata di Indonesia. Ada secara umum, dampak ekonomi dapat bersifat positif maupun negatif dalam setiap pengembangan destinasi wisata. Untuk segi positif, dampak ekonomi ada yang langsung dan ada juga yang tidak langsung. Dampak positif langsung yang terjadi pada destinasi wisata adalah membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk komunitas lokal di sekitaran kawasan wisata, baik itu sebagai pedagang, art marker, komunitas lokal di sekitar kawasan wisata, pegawai bagian kebersihan, keamanan, pengelola parkir, dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan skill dari masyarakat sekitar. Ini memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal agar bisa mengambil keuntungan dari adanya pariwisata di wilayahnya, baik itu untuk peningkatan taraf hidup maupun lainnya. Dengan adanya pariwisata di Bali, industri-industri kecil yang mendukung kepariwisataan juga mendapatkan dampak yang positif dan juga memberikan kesempatan untuk berkarya. Adapun dampak positif pariwisata terhadap perekonomian yaitu yang pertama ada sektor pariwisata menyebabkan perekonomian masyarakat lokal meningkat drastis. Yang kedua membuka lapangan pekerjaan dan menyerap banyak tenaga kerja di bidang pariwisata. Dan yang ketiga ada dibangun fasilitas dan infrastruktur. Yang keempat ada mendapat devisa mengenalkan kebudayaan asli Indonesia kepada dunia. Dan yang terakhir ada mendapatkan devisa melalui wisatawan mancanegara yang datang dan menukarkan mata uang mereka dengan rupiah. Dan adapun dampak negatif pariwisata terhadap perekonomian itu banyak wisatawan yang masuk menambah potensi kerusakan lingkungan terutama dari sampah. Yang kedua ada maksud saya ada membuka peluang bagi pelaku kriminal untuk melakukan kejahatan kepada wisatawan asing ataupun domestik. Dan terakhir ada seriknya impor barang dari luar negeri, terutama alat-alat teknologi modern yang berguna untuk memberikan fasilitas yang bermutu dan juga pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang ada. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Debbie. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang perekonomian pariwisata pada masa pandemi. Nah, dewasa ini dunia internasional sedang dihadapkan oleh permasalahan global yang menyangkut masalah kesehatan.
terdapat virus yang menginfeksi saluran pernapasan disebut sebagai virus corona atau lebih dikenal dengan COVID-19. Aktivitas lintas sektor pariwisata juga berdampak pada lintas pelaku ekonomi, seperti penawaran barang dan jasa secara tidak langsung dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat pada sektor lain. Pada masa pandemi COVID-19 telah meluluhlantahkan berbagai sektor perekonomian sebagai aktivitas ekonomi, terlebih dari sektor pariwisata terpaksa dihentikan. Jumlah hotel di daerah-daerah wisata seperti Bali, Jakarta, dan Yogyakarta, Surabaya harus ditutup. Pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi langkah efektif bagi perusahaan untuk mengurangi kerugian perusahaan yang semakin bertambah. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Indah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang upaya pemerintah dari dampak perekonomian pariwisata pada masa pandemi. Beberapa kebijakan telah diupayakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk memulihkan sektor pariwisata dengan tetap berfokus pada pemulihan kesehatan. Menurut Sutianto, PB dalam Kumparan Bisnis 2021 menyebutkan bahwa dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf, Sandiaga Uno memaparkan beberapa arahan Presiden Jokowi terkait pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di masa depan. Arahan tersebut meliputi kemudahan investasi oleh pengusaha, khususnya pelaku usaha pada sektor itu perlu adanya berkaitan dengan vintage atau venture capital. Dengan demikian diharapkan usaha-usaha dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat berkembang dengan kemudahan mengakses pendanaan. Berikut beberapa upaya pemerintah yaitu dari PSBB ke PPKM. Saat ini pemerintah tidak lagi menggunakan istilah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, tetapi menggantinya dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. PPKM tertuang dalam instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri. Kebijakan PPKM diberlakukan seiring pengetatan protokol kesehatan di sebagian daerah di Jawa sampai Bali, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan Bali pada 11 sampai 25 Januari 2021 yang kemudian diperpanjang hingga 8 Februari 2021. Hal ini dikarenakan penerapan PPKM di lapangan yang kurang tegas, di mana mobilitas masyarakat masih tinggi selaras dengan kasus COVID-19 yang terus bertambah. Kebijakan PPKM bukan merupakan pelarangan kegiatan masyarakat dan bukan menghentikan seluruh kegiatan. Kegiatan-kegiatan sektor esensial di Pulau Jawa dan Bali seperti bahan pangan, energi, ICT, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri, pelayanan dasar, utilitas, optinas, seluruhnya masih bisa berjalan. Kebijakan PPKM lebih dipilih pemerintah dibandingkan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB karena mempertimbangkan aspirasi masyarakat, terutama kearifan lokal dengan memberikan kelonggaran pada pedagang kecil dan usaha kecil atau UKM. Lalu upaya yang kedua ada alias wisata virtual menjadi salah satu alternatif yang muncul di tengah kejemuan pandemi COVID-19. Wisata virtual hadir sebagai salah satu bentuk transformasi dan adaptasi melawan pandemi dengan memanfaatkan teknologi sembari menunggu proses recovery dunia pariwisata yang belum signifikan. The International Air and Transport Association atau IATA memperkirakan bahwa perjalanan belum akan kembali ke tingkat pra-pandemi hingga 2024 mendatang. Wisata virtual dapat menjadi jawaban sementara untuk membuat calon wisatawan tetap baik. Gagasan wisata virtual saat ini telah mulai dan terus dikembangkan oleh berbagai pihak, seperti Kemenparekraf, Pemda, serta masyarakat. Konten dalam wisata virtual ini pun sangat beragam.
mulai dari panorama alam, museum, pentas, dan pegelaran seni, budaya adat, hingga suasana kehidupan metropolitan di Indonesia yang tersedia dalam bentuk gambar dan video. Harapannya, keberadaan tur wisata virtual dapat membuat calon wisatawan merasa seperti berada di destinasi di mana mereka inginkan. Hal ini sama saja dengan menawarkan pengalaman coba sebelum beli, yang dapat mendorong rasa ingin berpergian. Demikian saja, dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ananda. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana sektor pariwisata bisa mempertahankan perekonomian pada masa pandemi. Yang pertama, pemerintah menerapkan destinasi new normal. Berdasarkan panduan UNWTO, negara-negara yang selama ini menggantungkan pendapatan melalui sektor pariwisata harus mulai mengembangkan visi pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Hal ini penting karena destinasi wisata yang mengembangkan visi ini dianggap mampu terus berlanjut meskipun ada tantangan, tak terkecuali di saat pandemi. Pariwisata berkelanjutan didefinisikan UNWTO sebagai pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri lingkungan, dan masyarakat setempat. Panduan UNWTO juga menganjurkan negara-negara saat ini untuk fokus kepada pasar turis lokal hingga nantinya destinasi wisata siap sepenuhnya untuk dibuka kepada pasar yang lebih besar, yakni wisatawan mancanegara. Di samping itu, pemerintah juga menerapkan protokol kesehatan yang mendorong pembangunan industri pariwisata di destinasi wisata, tentunya melalui upaya menghadirkan ekosistem pariwisata 3A, amenitas, atraksi, dan aksesibilitas di destinasi wisata tersebut. Kemudian, pemerintah menerapkan protokol kesehatan CHSE. CHSE adalah penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada cleanliness atau kebersihan, health kesehatan, safety keamanan, dan environment sustainability kelestarian lingkungan. Kemenparekraf sebagai lembaga yang menaungi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menggencarkan protokol kesehatan CHSE agar dapat diimplementasikan oleh badan usaha masyarakat. Kemenparekraf sendiri menilai bahwa kunci utama dalam pengembalian kondisi harus dilakukan melalui protokol kesehatan yang disiplin. Program ini hadir sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Program ini akan dilaksanakan dengan pemberian sertifikasi CHSE bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Sertifikasi ini akan menjadi bukti bahwa pelaku usaha telah memiliki, menerapkan, hingga meningkatkan protokol kesehatan di usahanya masing-masing. Selain itu, wisatawan dan masyarakat pun dapat merasa terjamin dengan pemenuhan standar protokol kesehatan CHSE. Demikian saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Meryl. Kepada Meryl dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kriteria dari penerapan protokol kesehatan berbasis CSI. Cleanliness. Pada aspek kebersihan, secara umum pelaku usaha harus memastikan kebersihan pada tempat usahanya, seperti ketersediaan sabun cuci tangan atau hand sanitizer untuk pengunjung. Memastikan tempat usaha selalu bersih, baik dari kuman, bakteri maupun virus dengan penyemprotan disinfeksi juga merupakan syarat dalam memenuhi aspek ini. Kedua, health. Dalam menjaga kesehatan di area usaha, pelaku usaha juga perlu menjaga kesehatan baik pengunjung. Hingga menerapkan pembatasan sosial dengan pengaturan jarak serta menganalisasi kerumunan. Ketiga, safety. Untuk menjaga keramaian serta keselamatan, pelaku usaha perlu menyiapkan prosedur penyelamatan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana atau kondisi darurat yang tidak diinginkan.
Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan orang-orang yang berada di dalam daerah tersebut. Dan terakhir, environment atau sustainable. Pelaku usaha perlu memastikan bahwa usahanya telah menerapkan kondisi ramah lingkungan, misalnya saja dengan penggunaan perlengkapan dan bahan ramah lingkungan, hingga mengkondisikan area agar terasa nyaman untuk pengunjung. Baiknya saya balikkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Di sini kami mengambil kesimpulan di mana kehadiran wabah COVID-19 membuat lemah berbagai aktivitas perekonomian. Hal ini tentu berdampak pada pembangunan ekonomi berkelanjutan di masa yang akan datang. Di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai strategi dan kebijakan untuk menstabilkan kembali aktivitas perekonomian. Terlebih pada aktivitas lintas sektor pariwisata, juga berdampak pada lintas pelaku ekonomi lainnya seperti penawaran barang dan jasa secara tidak langsung dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Nah, pada masa pandemi COVID-19 telah meluluhlantahkan berbagai sektor perekonomian di berbagai aktivitas ekonomi, terlebih dalam sektor pariwisata juga terpaksa harus dihentikan. Melihat peluang dari berbagai sektor, khususnya sektor pariwisata, berkontribusi besar dalam ekonomi masyarakat, sektor pariwisata dapat memajukan dan mensejahterakan ekonomi penduduk dan daerah wisata tersebut. Dengan kebijakan pemerintah yang tepat, sektor wisata mampu meningkatkan kesejahteraan daerah wisata tersebut. Sektor wisata dapat membuka banyak lapangan pekerjaan sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mampu mengurangi pengangguran yang berdampak baik bagi masyarakat itu sendiri. Nah, semakin banyak jumlah wisatawan yang datang, maka berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh sebaik mungkin atau semaksimal untuk kesejahteraan warganya. Pengembangan pariwisata ini diharapkan dapat menstabilkan kembali keadaan ekonomi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menggerakkan kembali aktivitas roda perekonomian yang sedang melemah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti New Normal Destination dan lain sebagainya yang akan diterapkan diharapkan dapat menstabilkan keadaan ekonomi kembali. Baik, demikian saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan baik dalam kata-kata, dalam tingkah laku kami, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.